Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Idvianto dari Prodi Ilmu Komunikasi A dengan NIM 21105540006. Saya akan menjelaskan bentuk komunikasi dan organisasi. Bentuk komunikasi dan organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk satu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok dibuat di mana anggota-anggotanya yang saling tergantung dan setidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Kelompok disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan atau tugas yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi kelompok. Komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli komunikasi kelompok, terdapat 3 kategori kelompok, yaitu tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar yang masing-masing menggambarkan tahapan perkembangan proses kelompok. Kelompok tugas menurut Aubrey Fisher, perkembangan proses kelompok terdiri dari 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. 2. Kelompok pertemuan menurut Bennis dan Shepard, perkembangan proses kelompok terdiri dari 2 tahap, yaitu kebergantungan pada orientitas dan kebergantungan satu sama lain. 3. Kelompok penyadar menurut James Cisbrough, John Cragan, dan Patricia McCulloch, terdapat 4 perkembangan proses kelompok penyadar, yaitu kesadaran diri akan identitas baru, identitas kelompok melalui polarisasi, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner. Komunikasi kelompok preskriptif. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok publik diantaranya adalah diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Pertama, format diskusi. Menurut para ahli, terdapat beberapa format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara dan kapan, dan aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, yakni komunikasi kelompok kecil. Bentuk komunikasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan diskusi rapat perkuliahan, seminar, diskusi panel, dan sebagainya. Komunikasi kelompok kecil berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya jawab. Berdasarkan jumlah anggotanya, komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2, yakni komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditunjuk pada proses afeksi dan bersifat linear atau satu arah. Pesan yang disampaikan komunikasi lebih tertuju pada perasaan. Bentuk komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan. Sekian dari saya. Terima kasih.